Kodang Mohtar, Pak Moderator, Pak Ansori, Pak Ruberia, serta para peserta, narasumber, dan para peserta pada siang hari ini. Saya diminta Pak Odang nih yang perlu saya kira tetap kita tiru, betul-betul dicurahkan semua perhatian untuk jaminan sosial, baik Alhamdulillah, amin. masih aktif sebagai pejabat di Jamsostek ataupun Astek dulu sampai sekarang betul-betul tetap Ya concern. Allah, Terima kasih Pak mudahkan ya Odang. Allah. Mudahkan ya Allah. Dan dengan tetap mengikuti bagaimana perkembangan jaminan sosial ini serta memberi pemikiran-pemikiran yang konstruktif bagi kemajuan jaminan sosial. Terima kasih Pak Odang. Nah, untuk siang hari ini kami diminta memberi pengantar untuk di webinar ini, kualitas aset piutang kita. Memang ada suatu hal yang berubah dari Jamsostek dulu, Pak. Ya, oke. Khususnya mengenai memanage dari piutang ini. Kalau di PT Jamsostek dulu, kita bisa menghapus piutang ini. Bisa menghapus. Karena dari piutang kita yang 4 kategori, sekarang di internal kita itu kategorinya lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet. Tidak ada lagi kontingensi, Pak Odang. Jadi diragukan dan macet. Nah, itulah yang 2 kategori yang paling berat itu. Nah, biasanya macet ini kita kerjasamakan dengan BJKN, dalam hal ini di daerah mungkin KPKNL, yang bermuara kepada PSBDT, bagian tidak bisa ditagih. Setelah itu kita ajukan ke RUPS, bisa dihapus, Pak. Nah, sejak jadi BPJS Ketenagakerjaan, regulasi untuk menghapus ini nggak ada ini, Pak. Jadi utang kita meningkat terus. Belum ada aturan atau regulasi bagaimana kita menghapusnya. Nah, kalau seperti ini udah pasti semakin tinggi gunung piutang ini. Nah, alhamdulillah akhir-akhir ini keluar peraturan kita yang sudah diupayakan berupa Perpres. Di situ memuat kemungkinan untuk menghapus. Mekanisme penghapusan piutang ini. Yang di dalamnya perlu dibuat suatu peraturan badan. Jadi peraturan badan dari BPJS Ketenagakerjaan. Nah, saya kira ini sudah kami lengkapi dan kami coba untuk merampungkannya. Sudah di Kumham, mungkin Pak Ruberia nanti juga bisa membantu memberikan posisi terakhir. Nah, nanti dengan adanya peraturan badan ini, kita bisalah untuk menghapus piutang yang kualitasnya memang sudah tidak bisa diapa-apakan lagi. Nah, mungkin yang jadi pertanyaan bagaimana nanti untuk JHT ataupun pensiun, Pak, yang kita mesti coba mendalami lebih lanjut lagi. Jadi memang Bapak dan Ibu sekalian, untuk menjadi peserta kita ini 2 hal yang harus dilakukan. Pertama, daftar dan bayar. Jadi 2 hal ini, daftar dan bayar, jadilah dia peserta dari program BPJS Ketenagakerjaan. Nah, dalam perjalanannya banyak yang nggak bayar, jadi tinggal terdaftar saja. Nah, ini jadi dari jumlah peserta kami sekarang yang sekitar 52 juta sekarang, karena ini agak turun nih Pak dibanding dengan posisi akhir tahun lalu, di mana yang aktif dari 52 juta itu tahun lalu sekitar 34 juta, sekarang memang menurun mendekati 29 juta saja. Ini yang aktif. Ya. Nah, jadi ya. Halo, kedengaran nggak Pak? Ya, Pak Ilyas, kedengaran. Ya. Jadi sebagian terdaftar dan tidak bayar lagi. Dan belum pernah ada penghapusan sejak beralih menjadi BP Jamsostek atau jadi BPJS Ketenagakerjaan. Sehingga posisi saat ini peserta kami yang menunggak
39% dari total peserta PU, pekerja penerima upah. Ada 652.484 perusahaan atau pemberi kerja yang terdaftar. 251.500 itu menunggak. Nah, tapi terus terang menunggaknya saya masih bersyukur juga, Pak. Karena sebagian besar itu menunggaknya masih kategori lancar dan kurang lancar. Nah, jadi bukan yang di dalam topik Pak Odang ini nih. Jadi itu masih bisa kita manage ya Pak ya. Kalau di internal kami ini masih jatahnya atau pekerjaannya dari account representatif atau account representatif khusus. Nah ini yang membina ataupun melancarkan kembali, memulihkan kembali peserta yang menunggak lancar dan kurang lancar. Lainnya itu macet dan diragukan. Jadi yang diragukan dan yang menunggak dari 652 ini adalah 251, contohnya di perusahaan besar menengah. Itu yang menunggak tidak terlalu banyak sebenarnya, Pak. Kalau dibanding 13.000 perusahaan yang menunggak di besar menengah. Tetapi 13.000 ini mencakup 2 juta orang. Nah, sebenarnya kalau menunggak ini kan mengganggu hak mereka kalau terjadi sesuatu. Yes. Itu, Pak, ini. Yeah. Nah, 2 juta orang ini terganggu nih, Pak. Emang kalau sampai 3 bulan, jaminan kecelakaan kerjanya masih bisa ditanggung. Lebih dari itu, perusahaan harus membayar dulu. Tetapi kalau khusus di perusahaan besar menengah, walaupun menunggak lancar kurang lancar, kalau sebagian tenaga kerjanya mengambil jaminan hari tua, dan biasanya tenaga kerja itu tidak mau menunggu apakah ada tunggakan atau tidak dari perusahaannya, sehingga dibayarkan apa yang tercatat di BPJS Tenagakerjaan dulu. Okay. Jadi misalnya sampai sekarang, iurannya baru bulan April, hanya sampai April dulu dibayar. Kemudian setelah perusahaannya melunasi tunggakan, kekurangannya dibayar ulang. Nah ini bagi kami juga menjadi pekerjaan double. Membuat penetapan dan memproses itu sama saja dengan memproses klaim baru. Nah, ini yang kami dari kepesertaan khususnya menghindari ini. Sehingga kami mendorong sekuat-kuatnya bagaimana perusahaan membayar tepat waktu, dalam arti tanggal 15 bulan berikutnya sudah harus bayar, atau bahkan kita sudah tingkatkan kualitasnya menjadi tepat bulan. Nah, tahun lalu itu yang patuh sudah mencapai 80% yang tepat waktu. Bahkan yang tepat bulannya sudah mencapai 60%-an. Ini sangat meningkat dibanding 2 tahun sebelumnya, hanya 56%. Nah, dengan demikian kita bisa mengurangi beban pekerjaan. Kalau klaim cukup sekali sudah selesai, tidak ada lagi kekurangan-kekurangan. Di samping itu, pekerja menerima haknya secara penuh. Sekarang memang agak turun dengan posisi COVID seperti ini, sehingga yang tepat waktu dari 80% akhir tahun lalu turun menjadi 60%. Nah, ini yang kami coba masih berusaha, jangan sampai terjadi perubahan klasifikasi piutang ini. Dari yang tadinya lancar menjadi kurang lancar, yang kurang lancar apalagi menjadi macet atau diragukan tadi. Kalau itu akan semakin berat. Nah, sebagai contoh menengah besar tadi dari 2 juta orang yang artinya masih sudah agak terganggu haknya karena perusahaannya melakukan tunggakan iuran, walaupun itu berbagai kategori, yang macet, kategori macet dan diragukan, itu sudah 550.000 orang yang terlibat situ. Nah ini udah hilang nih hak-haknya nih Pak. Bukan hilang, terganggu lah. Ya. Nah, oleh karenanya ini kami coba usahakan bagi yang piutang macet dan diragukan ini adalah tugas dari pengawasan dan pemeriksaan kami. Itu yang akan turun tangan. Jadi Pak Adi nanti sebagai Asdep wilayah 2
akan juga sharing bagaimana pengalaman-pengalaman menangani perusahaan yang diragukan dan macet ini. Dan ternyata ini cukup bagus hasilnya setelah Wasrik turun. Sebagai informasi, Pak Ansori, Pak Moderator, Pak Ruberia, Pak Odang, Wasrik kami ini udah punya seragam baru yang lengkap dengan tanda pangkatnya, ada benggolnya, Pak. Ada jengkolnya tuh. Jengkolnya. Warnanya persis seperti polisi. Nah ini, dan ini juga kami sudah minta izin ke Naker, ke Polri, ke Satpol PP gitu supaya nggak salah. Patennya udah didaftar tuh Pak Ilyas ya. Sudah. Nah, cuman saya sendiri nih yang baru mau mencoba turun untuk perusahaan yang besar dan menunggak, tapi keburu COVID, Pak. Saya kira tadinya hari ini tuh Pak Ilyas sudah pakai seragam Wasrik. Pak Ilyas. Ya, oke. Okay. Ya. Saya teringat ini Pak Ilyas. SK Menteri Tenaga Kerja nomor 116. Iya. Brigade 357. Iya, teman-teman itu adalah pembantu pengawas resmi Menteri Kesehatan, Menteri Tenaga Kerja. Iya. Silakan Pak, alhamdulillah. Iya. Itu iya. cita-cita yang panjang banget Pak. Iya. Oke. Itu di zamannya kita PT ya Pak ya? Perum malah. Perum malah. Perum, Pak. Iya, Perum. Nomor 116 keputusan menteri. Sekarang memang kita punya Wasrik sendiri, walaupun memang tetap berkoordinasi dengan Naker. Oh iya. Dengan kewenangan sampai tertinggi adalah mengajukan kepada pemerintah untuk dihentikan pelayanan publiknya. Iya, itu kemajuan. Nah, Wasrik. Nah, itu cukup berhasil. 260-an Wasrik kami yang tersebar seluruh Indonesia ini berhasil mencairkan. Nanti Pak Adi bisa kasih datanya. Tahun lalu cukup bagus, Pak. Sampai hampir 1,8 triliun kalau saya nggak salah itu berhasil dicairkan oleh Wasrik. Itu dari perusahaan yang diragukan dan macet. Nah, oleh karenanya bagi kami sebetulnya rupiahnya memang nomor 2, tetapi dengan dibayarnya iuran ini pulihnya hak pekerja. Itu yang paling penting yang kami tekankan, pulihnya hak pekerja, baik itu di program JKK, JKM, kalau dia ikut JHT semua pulih dan hak-haknya akan kembali. Nah, oleh karenanya melalui seminar ini Pak, kami sangat mungkin nanti berharap bisa ada cara-cara baru untuk bagaimana memulihkan piutang kita ini, khususnya yang di tema Pak Odang ini, yang terminologi nama barunya di kita sekarang diragukan dan macet. Macet, yes, oke, yes. Saya baru dapat. Macet. Ini di atas 6 bulan Pak, kalau di kami. Jadi di atas 6 bulan sampai tak terhingga, tapi perusahaannya belum pilot gitu. Masih kita catat terus. Anyway, kalau memang seperti itu, memang harus ada juga penghapusan, kalau tidak akan semakin menggunung, dan mudah-mudahan sekarang sudah ada mekanisme untuk bagaimana kami menghapus piutang itu, sehingga tidak terus-menerus tercatat, walaupun sudah tidak mungkin ditagih. Nah, oleh karenanya, kami menyambut baik kegiatan ini, Pak. Mudah-mudahan nanti dari diskusi ini bisa timbul suatu cara baru, upaya baru, khususnya dalam upaya kami, upaya kita semua memulihkan hak pekerja. Amin. Apalagi relaksasi yang sudah Pak Robert juga sangat mengetahui akan segera keluar, bisa dimanfaatkan untuk pemulihan piutang ini. Dan dari segi kualitas pencatatannya, jangan sampai piutang ini memperbesar aset DJS terus-menerus, tapi semu. Tapi semu. Kalau nggak bisa dihapus, ya akhirnya kelihatannya asetnya besar karena piutang adalah bagian dari aset, tetapi isinya semu. Nah, dengan adanya kebijakan penghapusan yang sudah dikeluarkan ini, mungkin kualitas piutang kita juga akan semakin membaik, dan kerjasama kita dengan DJKN betul-betul bisa menangani bagi yang pulih untuk membayar dan menangani bagi yang memang sudah tidak bisa membayar dan bisa dihapus. Kalau selama ini di era BPJS Tenagakerjaan, walaupun sudah tidak bisa membayar, walaupun sudah di PSBDT, tetapi tetap tidak bisa dihapus. Beda dengan jam sostek, itu kelemahannya di situ, Pak.
Dan problem yang sama saya yakin ada di BPJS Kesehatan. Untuk piutang ini seperti itu, tidak bisa menghapus. Oleh karenanya terima kasih Pak Odang bisa melihat ini. Mudah-mudahan kita bisa dapat manfaat yang sebesar-besarnya dengan para pekerja di Indonesia. Dan akhir sambutan saya Pak, terima kasih atas kesempatannya. Bila itu taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan mohon maaf Pak, saya agak ada kegiatan lain. Bisa mohon lift dari diskusi ini. Nanti dari lanjutkan oleh Pak Adi, Pak. Dari TV Khairat Kuala Lumpur, Pak, nontonnya nanti, Pak. Oh, iya. Terima kasih, Pak. Salam buat nanti dikirim. negeri jiran. Iya, Khairat TV Kuala Lumpur. Iya, terima kasih. Pak Robir ya, Pak Moderator, Pak Ansori, Pak Odang. Ya, Pak Ilyas, sukses ya. Semua, mohon pamit. Baik, Pak. Oke, terima kasih banyak atas kata pengantaran dari Pak Ilyas Lubis. Cukup menarik. Ada yang tepat bulan, tepat waktu. Memang yang tadi yang terakhir dua itu yang harus diperhatikan dengan lebih lanjut. Untuk kita coba langsung masuk ke bagian selanjutnya, yaitu narasumber dengan Pak Odang Muhtar. Jadi beliau akan memaparkan beberapa solusi-solusi atau kiatnya untuk membahas hal tersebut. Pak Odang, waktunya kami persilahkan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teman-teman sekalian. Saya buka izin saya kepada semua atende, khususnya juga dari yang nanti akan ikut bicara langsung. Pertama, saya ingin menyampaikan awal sekali hormat saya dan doa saya yang setinggi-tingginya kepada teman-teman Wasrik. Kenapa? Karena di JHT yang macet itu tersembunyi milik upah yang ditunda, yaitu berupa JHT. Jadi pekerjaan Wasrik mudah-mudahan dimudahkan Allah. Nah, melalui diskusi ini kita banyak yang nanti memberikan kontribusi dari mulai senior ahli seperti Pak Ansori, Pak Roberia, dan juga pelakunya langsung Pak Adi. Ya, dan tentu sharing daripada attendees. Silakan Pak buka slide yang nomor 1. Saya tidak lebih dari 7 menit, insya Allah. Slide saya cuma 7 slide. Yaitu pertama, koreksi dulu, istilah kontingensi dirubah menjadi yang seperti tadi. Satu dulu Pak, maaf. Kontingensi dirubah menjadi macet. Oke, ini saya mulai dengan istilah landasan. Kita harus menemukan dari diskusi ini landasan argumen penghapusan piutang iuran. Karena di balik itu banyak aspek yang harus kita perhatikan. Seperti tadi Pak Lubis juga dengan paham betul beliau, orang jaminan sosial sejati ke depan, itu bahwa di balik piutang ada hak milik buruh. Tadi beliau sebutkan yang macet itu 500.000 orang. Oke. Nah, 3 pedoman waktu kita mau menyusun. Pertama, iuran dihitung dari prosensi upah. Oke. Kedua, ini sangat penting. Perusahaan mempunyai kewajiban memotong upah buruh untuk JHT dan pensiun. Bahkan diancam pidana kalau tidak melakukannya. Ketiga, membayarkan iuran tersebut, jadi setelah dia memotong upah, perusahaan membayar iuran tersebut kepada BP Jam Sostek. Nah, dalam kaitan ini saya mohon perhatian kita, dan pasti sudah kita pahami juga, upah adalah komponen hubungan kerja sebagaimana diatur pasal 1 ayat 15 UUK tahun 2003. Mengapa saya hubungkan ini? Karena di pasal ini tersembunyi dalam penjelasannya bahwa yang namanya upah yang dibayar plus untuk jaminan hari tua. Itu jelas betul di Undang-Undang Ketenagakerjaan. Slide berikutnya, Pak. Artinya hubungan kerja terputus, maka upah juga terputus. Tetapi, nah ini penting banget nih. Kalau hubungan kerja terputus, kewajiban upah tidak ada, maka akibatnya iuran JHT pun tidak. Nah ini tolong kita ingat-ingat hal ini.
Berikut Pak, slide berikut. Ini Pak. Berikut. Sudah slide yang nomor 3. Tolong nih Pak Dodi merangkap semuanya ini. Ya, ini Pak. Bukan, next. Slide berikut. Di situ piutang iuran mengandung ada 3 poin Pak. Slide berikut. Ini baru slide nomor 2 itu Pak. Ini saya ngikutin Bapak ini. Lu tadi ini Pak. Oke. Slide Ini, berikut itu warnanya merah Pak. Nomor 3 ada warna merah. Nggak ada Pak. Judulnya piutang bodong. Ya. Belum keluar Pak slide-nya. Itu ada itu Pak, piutang bodong Pak. Sudah. Ya kok di saya enggak. Oke. Ada kata-kata saya tulis di situ merah. Di slide sini enggak keluar. Piutang iuran bodong. Nah, ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Kita kasih contoh. PTA menunggak iuran sejak 11 bulan lalu. Tadi Pak Adi akan memperhatikan ini karena disebutkan Pak Direktur tadi. Bila tidak ada laporan mutasi jumlah piutang yang dicatat berdasarkan data, maka jumlah piutangnya itu berdasarkan data 11 bulan yang lalu. Ini asumsi saya. Pak Dodi, ini slide-nya nggak pindah-pindah Bapak itu di sini. Aneh ya, kenapa ya? Saya pindah Pak. Oke. Mudah-mudahan peserta yang lain bisa mengikuti. Jadi akibatnya karena datanya data 11 bulan yang lalu, bila ternyata ada perubahan jumlah upah buruh sesudah 11 bulan yang lalu dan upah di antara masing-masing, maka catatan piutang itu menjadi kurang akurat. Oke. Slide berikut, Pak. Ini nggak bergerak-gerak nih slide Bapak ini. Ada dan besarnya pasti. Nah, untuk bisa tadi ke piutang negara, menghapus dan lain sebagainya. Nah, itu baru keluar, Pak. Ini yang slide nomor 3 tadi. Saya ulang saja. Saya kira sudah difahami betul sama Pak Adi CS ini, teman-teman yang saya hormati, memulihkan hak buruh, bahwa kalau catatan piutang kita itu menurut berdasarkan data 11 bulan yang lalu untuk kus ini, maka catatan yang sekarang perlu kita rapihkan. Oke, slide berikut, Pak. Nah, landasan argumennya, berdasarkan nah Pak Adi, apakah ini masih berlaku PMK 2016? Jadi mereka baru bersedia melakukan penghapusan kalau ada kepastian ada barangnya dan besarnya pasti. Jadi ini harus kita buktikan betul baru bisa diterima oleh mereka. Ini berdasarkan yang saya baca di internet, apakah ini masih berlaku atau tidak. Apa itu? Yang antara lain sumber iuran, tadi contoh di atas, kalau datanya data 11 bulan yang lalu, maka sumber iuran, sumber piutangnya dan sebagainya menjadi kurang pas. Kedua, kategori piutang dan pembuktiannya. Kita pakai aja yang paling akhir, Pak Adi, yaitu yang macet, istilah yang sekarang. Serta harus kita cek bahwa sejak 11 bulan yang lalu, kalau contohnya itu, masih ada hubungan kerja. Sebab kalau tidak, tadi berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan, tidak ada upah, tidak ada timbul kewajiban iuran. Slide berikut. Nah, jadi slide berikutnya itu adalah ada kata-kata sesuai dengan SOP now. Nah, ini tolong klarifikasi dari Pak Adi. Slide berikutnya itu ada kata-kata SOP Bapak sekarang apa? Nah, ini dia. Kedua, Wasrik harus sudah bisa memastikan, tadi kalau tadi 500.000 orang dengan duitnya, nanti saya ada slide-nya, itu sekian triliun misalkan, itu harus dicek betul bahwa angka itu adalah ada dan besarnya pasti. Nah, artinya pekerjaan besar yang tadi sudah berhasil, malah orangnya jadi membayar oleh Wasrik kita, ini sangat penting untuk jadi argumen kalau memang betul-betul harus dihapus. Saya pikir tinggal 2 slide yang terakhir.
Pak Dodi, punten, mangga. Untuk, nah ini penutup saya ini Pak. Ini data yang saya dapat dari rekan-rekan di pusat. Yang macet itu 1,7 triliun. Kalau 1,7 triliun itu termasuk iuran JHT, maka kita harus bisa menyisirnya 3 hal. Milik siapa saja ini? Oke. Apakah untuk mentrasirnya kita bisa menggunakan kartu kepesertaan BPJS-nya? Jadi jangan perusahaannya yang diusut, tetapi ini kan milik orang per orang. Ingat, dari awal dulu cita-cita kita juga individual account. Nah, apakah sistem aplikasi kita sudah mendukung itu? Nah, kalau dia mendukung, artinya bisa mentrasir 1,7 triliun yang terima ini milik kartu nomor berapa saja. Kalau yang memiliki iuran JHT. Ke belakang mungkin pensiun. Nah, kalau itu sudah dapat, maka cek jumlah masing-masing status data. Jadi ini menurut hemat saya pekerjaan mudah-mudahan insya Allah sudah dilakukan, tinggal kita buktikan saja. Tapi artinya untuk menghapus mestinya argumen yang saya uraikan di atas tadi cukup beralasan kepada piutang negara untuk menghapus. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pendapat dari rekan-rekan. Terima kasih Pak Odang atas paparannya, memberikan gambaran tahapan-tahapan pengecekan seperti apa. Untuk selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Membahas pertama dari Bapak Ahmad Ansori. Waktu kami persilahkan Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak-bapak, rekan-rekan sekalian, alhamdulillah bisa bergabung jumpa siang hari ini di hari Jumat yang barokah insya Allah. Amin. Tema yang digagas pada seri pertama ini Pak Odang ya, saya kira ini seri percobaan Pak, seri percobaan. Ini bagian dari esensi jaminan sosial. Esensi jaminan sosial itu kan pada dasarnya adalah kepesertaan terdaftarnya dia, kemudian iuran. Iuran itu dalam arti tertib gitu. Nah, sehingga apabila yang esensial 2 ini terkendala, belum terdaftarkah atau iurannya belum dibayarkan, maka menihilkan hak jaminan sosial. Nah, ini Pak Roberia, kalau kita kembalikan ke Undang-Undang Dasar, kehendak Undang-Undang Dasar pasal 28H itu kan setiap orang berhak atas jaminan sosial. Idealnya kalau itu merupakan hak, maka harus diupayakan seminim mungkin hal-hal yang bisa menghilangkan hak. Apalagi ini kita sama pahami sebagai bagian dari hak asasi manusia. Artinya kalau Undang-Undang Nomor 39 tahun 99 itu mencantumkan juga di antara hak itu adalah hak memperoleh jaminan sosial, maka dengan kejadian ketidakdisiplinan, pengingkaran kewajiban iuran, berarti tidak berlebihan kalau kita katakan bahwa hak asasi manusia, bidang jaminan sosial itu telah dirampas, telah dihilangkan begitu. Itu esensi yang paling besar. Artinya aturan-aturan yang mengadministrasikan semua regulasi tentang jaminan sosial, khususnya tentang iuran, ini semaksimal mungkin tidak boleh atau syukur-syukur kalau tidak bisa menghilangkan adanya hak azazi untuk memperoleh jaminan sosial itu. Itu yang pertama. Dan saat ini kalau dengan pemahaman seperti itu, maka kita bisa mengatakan bahwa begitu banyaknya hak asasi manusia bidang jaminan sosial itu dilanggar, dan itu tidak susah mencari buktinya, faktanya. Nah, karenanya saya menyatakan ada beberapa paradoks atau anomali dalam jaminan sosial dalam konteks iuran. Yang pertama tentang pengertian upah ini. Kalau kita lihat di undang-undang ini kan Pak Odang, upah itu ya upah yang sebenarnya yang diterima. Tetapi konsekuensinya kalau dia upah yang sebenarnya,
pedagang di pasar atau misalnya penjaga warung yang berupah 1 juta, ya harusnya diterima 1 juta. Karena memang upah yang sebenarnya 1 juta. Tapi kemudian dihadapkan dengan UMR, kewajiban UMR, yang itu kemudian diterjemahkan di regulasi. Nah, ini menjadi penghalang orang yang sesuai dengan haknya untuk memperoleh, bahkan untuk menjadi peserta. Jadi 1 poin sudah ada paradoks dalam jaminan sosial itu. Kemudian kalau konteksnya tunggakan iuran dan sebagainya, ada 2 hal penting yang menjadi diskursus tak berkesudahan. Yang pertama sebetulnya politik hukum Indonesia, pemerintah pada khususnya, terhadap jaminan sosial ini seperti apa? Kita lihat ada PP 86 tahun 2013 tentang sanksi administratif. Bisa nggak ditampilkan data berapa banyak yang telah ditegakkan sanksi ini? Nggak ada. Itu baru level sanksi administratif, atau katakanlah ada tapi sangat minim. Bahkan kalau ini dikaitkan dengan praktek di pengadilan, ada satu putusan pengadilan di Bandung tahun 2019 yang menyatakan bahwa pemberi kerja bersalah karena telah memungut iuran namun tidak menyampaikannya kepada penyelenggara, tetapi putusan pengadilannya menyita besaran sekian ratus miliar itu menjadi disita oleh negara. Lamalah kok BPJS-nya nggak kebagian. Maksudnya bukan soal hak BPJS atau tidak. Artinya kan tidak sampai kepada yang berhak kalau tidak disampaikan kepada BPJS sebagai pengemban amanah hak-hak jaminan sosial daripada pekerja. Di sini kita lihat literasi di aparat penegak hukum itu masih sangat perlu. Kalau tidak, gagap kita menghadapi kenyataan, di ujungnya ternyata usaha yang dilakukan dengan sangat keras oleh Wasrik BPJS Ketenagakerjaan, tapi muaranya bisa zong kalau istilahnya Pak Odang tadi. Kemudian yang kedua, 2 hal itu sebetulnya di mana haknya, ada pada siapa hak untuk menghapuskan hak orang lain. Yang saya maksud begini Pak Odang, katakanlah kalau kita semua di sini yang ikut webinar ini adalah peserta Jam Sostek begitu, di antara kita ada 25 orang pada perusahaan berbeda itu menunggak iuran, tapi iurannya kan sudah dipungut oleh pemberi kerja. Nah, betapa malangnya nasib pekerja itu, kewajibannya sudah dipenuhi dalam bentuk iuran, sudah dipegang oleh pemberi kerja, tidak disampaikan, dan regulasi tidak mampu mengatasi itu, tiba-tiba hak mereka pun dianggap hilang begitu. Nah, ini yang mendasari keberatan dari berbagai pihak tentang penghapusan buku, apalagi penghapusan tagih begitu. Tapi di sisi lain, karena ini diakui sebagai bagian dari aset DJS BPJS Ketenagakerjaan, maka tidak baik juga kalau misalnya di dalam aset itu terdapat jumlah yang sebetulnya tidak pasti atau hampir pasti tidak dapat ditagih. Tapi satu tadi, siapa sebetulnya yang berhak menghapuskan hak orang lain? Hak Pak Odang yang punya JHT yang sudah dipungut oleh perusahaannya, kok tiba-tiba dihapuskan oleh instrumen lain gitu. Saya kira ini anomali lainnya. Hal-hal lain saya kira ini keseharian tentang fungsi Wasrik yang mestinya lebih diberikan scope of work yang lebih kuat lagi. Kemudian mekanismenya bersumber dari pola pembayaran iuran akan berbeda kalau saja ada semacam standing instruction itu Pak Odang. Standing instruction yang diatur di dalam PP kah dia atau Perpres kah dia, sehingga bank pemegang rekening dari pemberi kerja itu berwenang
memotong secara langsung untuk menyetorkan kepada BPJS dalam jumlah tertentu. Sebutlah misalnya diatur itu minimal 75% dari bulan-bulan sebelumnya. Paling tidak ada pemenuhan kewajiban dari pemberi kerja yang sekaligus memegang uang iuran dari peserta untuk disampaikan kepada BPJS. Saya kira demikian perspektifnya, regulasi juga perlu ditimbang ulang ini Pak Roberia. Kemudian secara operasional dukungan kepada memaksimalkan kualitas kewajiban iuran ini bisa lebih meningkat. Demikian, terima kasih. Oke, makasih. Pak Dodi. Terima kasih Pak Ansori. Jadi ada yang menarik, ada anomali, ada standing instruction. Jadi kita kalau standing instruction itu kalau lagi kredit ke bank itu Pak. Ya, Oke. apa salahnya Pak standing instruction ditetapkan di sini? Karena mereka kewajibannya berdasarkan undang-undang. Iya. Betul. Menarik Pak Pak. Dodi, apalagi Pak Dodi sebentar, maaf. Ini penting banget. Apalagi di situ ada unsur pidana yang dilakukan oleh perusahaan. Dia memotong penggelapan. Jadi lapisnya lapis penggelapan. Nah, ini yang kayaknya menarik tadi kasus Bandung, duitnya buruh, JHT malah disita untuk negara. Disita untuk negara. Iya, makanya. Jadi sangat menarik sekali itu. Di dunia hukum itu ternyata masih ceruknya besar sekali, itu perlu dilakukan. Oke, excellent. Oke, berikutnya Pak, kita masuk ke pembahas ketiga. Bapak Dr. Roberia, kami persilahkan Pak. Dia nggak bisa masuk katanya. Terputus, ditolak. Kalau ini Pak Adi dulu lah, sementara itu diproses. Pak Adi dulu barangkali. Ketika Pak Adi, mungkin Pak bisa masuk Pak Adi Hendrata Pak. Silakan Pak. Pak Dodi itu untuk dicek lagi jaringannya ke Pak Roberia. Pak Roberia ya, dia mau masuk terpotong katanya. Pak Roberia saya standby ini. Ini baru masuk nih Pak. Oke. Silakan. Apa Pak Adi, Pak Roberia sama aja lah. Silakan moderator lah yang atur. Oke. Halo Pak Roberia. Maaf Pak Adi. Alhamdulillah baru bisa gabung Pak. saya suruh staf saya keluar dulu Pak. Oke Pak, bisa langsung sekarang Pak gilirannya nih Pak. Siap. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mohon maaf Pak, tadi Pak Ansori saya nggak sempat dengar kepental Pak. Begitu kepental masuk lagi sudah 100 katanya. Peserta sudah 100. Jadi tadi saya telepon staf saya, Pak keluar dulu Pak. Ya, alhamdulillah begitu saya coba-coba lagi masuk. Pada posisi ini, tadi sempat saya menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Ansori. Pada posisi kita menaati konstitusi. Buat apa negara ini lewat hukum tertingginya menentukan dengan tegas pasal 34 bahwa negara memang punya kewajiban mengembangkan jaminan sosial. Jadi sistem jaminan sosial memang menjadi kewajiban negara untuk dikembangkan. Nah, artinya apa? Kita harus merubah paradigma kita. Jika saat ini kita berdiskusi piutang BPJS, maka tentu kita juga jangan lupa memahami kenapa sampai perubahan Undang-Undang Dasar, perubahan konstitusi sudah tegas memberikan kewajiban pada negara untuk mengembangkan sistem jaminan sosial. Artinya apa? Apakah negara akan membiarkan BPJS akan tadi kalau dari Pak Ilyas, Pak Direktur menyampaikan ketidakpastian. Tadi Pak Odang merubah judul kontingensi menjadi judul yang saat ditayang ini, padahal sesungguhnya kontingensi itu kita maknai adalah sesuatu yang tidak pasti. Jadi ketidakpastian menjadi persoalan bagi BPJS, likuiditasnya, solvabilitasnya, maupun liabilitasnya BPJS Ketenagakerjaan sendiri, dengan terutama persoalan aset. Nah, kita paham juga aset BPJS Ketenagakerjaan itu kan ada dua, ada aset badannya dan aset dananya. Nah, pada posisi aset dana, memang DJSN selaku lembaga yang memang think tank-nya untuk pengembangan jaminan sosial nasional, kalau untuk aset dana, memang kita tidak bisa bermain-main karena Undang-Undang 40 sudah menentukan dengan tegas, ada pemanfaatan dana itu memang sebesar kepentingan peserta. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana dengan aset badan? Nah, kalau kemudian kita maknai piutang tadi menjadi aset dana,
aset dana jaminan sosial. Karena piutang berarti akan menjadi pengurangan aset dana tadi. Nah, tentu menjadi perhatian serius dan saya mencoba membesarkan hati BPJS. BPJS nggak usah khawatir, di saat PT Jamsostek berubah menjadi Badan Hukum Publik yang bernama BP Jamsostek atau BPJS Ketenagakerjaan, tentu ada konsekuensi hukum yang oleh negara sudah dipikirkan. Negara tidak akan membiarkan BPJS sampai pada posisi seperti perusahaan persero yang nanti pada posisi akan dipilotkan. Nah, apakah Badan Hukum Publik akan menjadi pilot karena tidak terkumpulnya piutang-piutang yang harus masuk ke rekeningnya BPJS kemudian menjadi sesuatu yang tidak bisa ditagih oleh BPJS? Tentu ini menjadi PR tidak hanya BPJS, PR-nya negara ini dan juga PR-nya rakyat juga. Semakin patuh rakyat membayar iuran, maka persoalan-persoalan kelancaran pembayaran manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan tentu menjadi hal yang penting juga kita pahami bersama. Nah, sekali lagi, saya tidak mencoba berpendapat hukum pada posisi mengatakan tenang saja BPJS rugi pun nanti akan ditanggung negara. Nah, tanpa berbicara demikian, contoh sederhana pada posisi BPJS Kesehatan. Alhamdulillah tahun ini sudah melaporkan surplus, tapi ya, tahun-tahun sebelumnya defisit terus. Tapi apakah negara membiarkan defisit? Kan tidak. Kenyataannya disuntik lagi gitu loh. Tapi alhamdulillah tahun ini sudah surplus. Nah, pada posisi ini, kalau diskusi kita hari ini pada posisi saya senang juga ternyata pesertanya sampai 100 orang. Terima kasih rekan-rekan sesama anak bangsa ini. Kita sama-sama memikirkan sesuatu yang sangat mulia ini. Sampai ada perubahan undang-undang dasar, memang negara hadir untuk mensejahterakan rakyat. Sekali lagi, BPJS Ketenagakerjaan bersama BPJS Kesehatan menjadi satu organ pelaksana, organ penyelenggara sistem jaminan sosial nasional. Nah, pada posisi ini, mari kita selaku rakyat menaati kewajiban-kewajiban, namun tentu tidak mudah juga bagi sektor ketenagakerjaan. Karena kewajiban membayar dan menyetorkan itu bukan pada pekerjanya, tapi pada si pengusahanya. Dan pada posisi perlindungan hukum dari negara, negara sudah menentukan bagi perusahaan yang tidak membayar dan menyetorkan iuran yang menjadi tanggung jawabnya perusahaan, pengusaha dan pekerja sudah dipidana, sudah ada ancaman pidana untuk itu. Nah, tapi apa yang terjadi? Tetap saja kita hari ini berdiskusi soal piutang. Artinya ada persoalan tagihan-tagihan yang mesti diterima oleh BPJS. Nah, tadi Pak Ilya sudah memberikan satu pengantar. Semoga diskusi hari ini bisa juga memikirkan persoalan keuangannya atau persoalan dana jaminan sosial yang tersedia pada saatnya dibutuhkan oleh yang berhak menerima seperti jaminan kesehatan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan pensiun, dan semua dana itu tersedia untuk dibayarkan manfaat kepada peserta. Nah, pada posisi yang tadi Pak Odang sampaikan tata cara penghapusan piutang. Kalau piutang dihapus, kan pemahaman sederhana kita buat sederhana saja. Berarti hutang-hutangnya, iuran-iuran yang belum ditagih itu bisa dihapus. Nah, persoalan ini saya belum menemukan di dalam undang-undang, khususnya undang-undang jaminan sosial, apakah iuran yang tidak dibayarkan itu bisa dihapus. Nah, tapi Pak Odang tadi mengangkat pada posisi ada peraturan Menteri Keuangan yang soal penghapusan piutang. Nah, pada posisi ini apakah bisa kita katakan menjadi piutang negara juga? Nah, kalau tadi Pak Odang merujuk kepada Undang-Undang tahun 60, karena itu adalah piutang negara yang sampai 100 miliar itu kewenangan Menteri Keuangan. Nah, ini jadi menarik diskusi kita, tapi tentu akan lebih menarik dinamika diskusi dari banyak peserta rapat ini, baik pertanyaan Bapak Ibu lewat chatting, mari sama-sama kita bahas, sama-sama kita beri masukan kepada pemangku kepentingan, pemangku kebijakan, untuk kita perbaiki beberapa kebijakan, termasuk kalaupun kebijakan itu merupakan outputnya adalah sebuah regulasi. Dan kalau tadi disinggung oleh Pak Ilya persoalan relaksasi jaminan sosial ketenagakerjaan, nah pada posisi ini yang dapat saya infokan, semalam sudah saya kontak rekan di Kementerian Ketenagakerjaan, alhamdulillah sudah mendekati final relaksasi untuk
dimudahkan tanggal pembayaran iuran, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, bahkan 2 jaminan lagi, dan juga persoalan ditambah malah dari tadi rumusan hasil harmonisasi 6 bulan ditambah menjadi 12 bulan usulannya. Nah, apakah 6 bulan penundaan pembayaran untuk jaminan pensiun, nah ini pelan-pelan nanti dilihat kepastian hukumnya, yang jelas hasil harmonisasi cuma 6 bulan dan usulan terakhir menjadi 12 bulan. Ini bentuk-bentuk negara juga memperhatikan pengusaha yang terdampak COVID-19. Nah, untuk sementara itu dulu Pak pembahasan dari saya, karena ada kepotong tadi yang sampaikan Pak Ansori. Kalau saya mendengar mungkin bisa saya tambahkan persoalan-persoalan yang tentu menjadi menarik untuk dipertanyakan oleh para peserta yang jumlahnya luar biasa hari ini, dan para peserta bisa memberikan chatting untuk pertanyaan, dan sehingga moderator bisa membaca kepada kami pembahas dan narasumber Pak Odang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya menunggu jawab dari peserta. Terima kasih Pak Doni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ruberia. Menarik sekali pembahasannya. Kita langsung masuk ke Wasrik. Wah, pembahas ketiga, Pak Adi Hendrata. Ini yang langsung dari field-nya seperti apa perkembangannya. Silakan Pak. Baik Pak, terima kasih. Pak Moderator, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua, salam sehat. Yang saya hormati Pak Odang Mukhtar, guru dan senior Pak Ahmad Sansori, kemudian Bapak Ruberia, Dr. Ruberia. Yang saya hormati juga, saya lihat tadi ada Bapak Deputi Direktur Keuangan Pak Hengki Rosidin, dan Bapak Deputi Direktur Wasrik juga tadi saya lihat ada hadir Pak, mudah-mudahan masih mengikuti. Baik, Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, kami hari ini diberikan kesempatan Pak untuk berdiskusi di sesi yang sangat menarik ini. Kami mohon izin menyampaikan tadi ada beberapa hal yang harus saya sampaikan berkaitan bagaimana mekanisme penanganan piutang di BPJS Ketenagakerjaan, khususnya di era dengan adanya Deputi Direktur Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan. Mohon izin Pak, saya menyampaikan beberapa slide. Silakan Bang Yoga. Silakan Pak. Baik Pak, sebentar Pak. Atas Bang, slide-nya bukan yang ini. Ya oke. Baik Pak, yang pertama lanjut. Pak Asdep mantap, tadi sempat slide-nya sudah bertanya apakah piutang iuran piutang negara sama pemikirannya Pak. Pak sudah kelihatan rupanya Pak. Iya Pak. Nanti izin Pak Dr. Beria untuk bisa memberikan masukan buat kami Pak. Lanjut Bang Yoga. Ya, ini dasar hukum Pak. Saya pikir ini sebagai pegangan kami di pengawasan dan pemeriksaan legal standing bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Pasal 11 huruf C, kami diberi wewenang, BPJS berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan, tetapi tidak lepas dari bantuan juga dari teman-teman Dinas Tenaga Kerja ataupun aparat penegak hukum yang lain. Jadi kami tidak bisa berdiri sendiri dalam melakukan proses umpamanya untuk melakukan penindakan hukum lebih lanjut seperti itu. Kemudian di PP 86 tahun 2013 pasal 14 ayat 1 dalam melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan dalam penyelenggaraan program jaminan sosial, BPJS mengangkat petugas pemeriksa. Dan yang berikutnya BPJS TK nomor 1 tahun 2014 pasal 2 ayat 3 pengawas dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan oleh petugas pemeriksa. Dalam hal ini adalah terhadap pemberi kerja selain penyelenggara negara. Jadi kami hanya melakukan proses pengawasan dan pemeriksaan terhadap badan usaha selain penyelenggara negara. Lanjut Bang Yoga. Ini kriteria Pak, kriteria-kriteria yang kepatuhan ataupun dasar hukumnya yang diproses oleh Wasrik. Yang pertama ada tadi perusahaan wajib belum daftar, tadi juga sudah disinggung oleh Bapak Ahmad Sansori. Kemudian itu dasar hukumnya Undang-Undang 24 tahun 2011 pasal 15 ayat 1. Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya dalam program jaminan sosial. Nah, hanya saja memang di Undang-Undang 24 tahun 2011 ini sanksinya kalau yang belum ikut itu memang dikenakan sanksi administratif, bukan sanksi pidana. Jadi ada beberapa tahapan, ada teguran tertulis, denda, terus kemudian ada
sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik. Kemudian yang kriteria kedua selain PBD adalah perusahaan daftar sebagian atau PDS upah, baik itu TK, program, maupun PDS TK, PDS upah, dan PDS program. Nah, ini dasar hukumnya sama, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Pasal 15 Ayat 2, wajib memberikan data diri, pekerja, dan keluarganya secara lengkap dan benar. Sanksinya sama, masih sanksi teguran tertulis, kemudian denda 0,1%, dan tidak mendapatkan pelayanan, sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik. Yang menarik yang hari ini kita bahas adalah perusahaan menunggak iuran. Itu dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Pasal 19 Ayat 1 dan 2, pemberi kerja dapat memungut iuran peserta dan menyetorkan kepada BPJS Tenagakerjaan. Yang ayat 2-nya, pemberi kerja wajib membayar dan menyetor yang menjadi tanggung jawab kepada BPJS Tenagakerjaan. Nah, sanksinya di pasal Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Pasal 55, pidana penjara 8 tahun dan paling banyak denda 1 miliar. Nah, 3 kriteria ini yang menjadi tupoksi wasit yang saat ini kami tangani, Pak. Jadi ada PDS, PBD, dan perusahaan menunggak iuran. Lanjut. Nah, ini tadi menjawab pertanyaan bagaimana mekanisme piutang di BPJS Ketenagakerjaan, pengakuan piutang iuran untuk penerima upah. Jadi yang pertama adalah piutang iuran dan piutang denda sektor penerima upah dapat diakui sebagai aset pada laporan keuangan apabila memenuhi syarat, yaitu tingkat keterjadian dan jumlahnya memenuhi klasifikasi Anda dan dapat diyakini keberadaannya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Odang. Yang kedua, piutang iuran dan piutang denda dibentuk setiap akhir bulan yang harus memenuhi prinsip-prinsip. 1. A, merupakan iuran yang belum diterima dari perusahaan. B, perusahaan pada badan usaha sesuai butir A, tapi masih memiliki tenaga kerja aktif. C, piutang iuran dibentuk pada tanggal akhir bulan dan dibentuk berdasarkan data upah siap rekon. Jika data tersebut tidak tersedia, maka piutang iuran dibentuk berdasarkan iuran terakhir rekonstruksi final, artinya data upah yang terakhir yang sudah direkon. Dan D, jumlah piutang iuran harus memperhitungkan saldo IBR. Yang ketiga, pengakuan piutang iuran dan piutang denda keterlambatan pembayaran iuran dibentuk dengan salah satu informasi sebagai berikut. Tadi disampaikan yang di atas, ada data upah siap rekon, pembuktiannya Pak sebagai piutang iuran, kemudian ITRF, iuran terakhir rekonsiliasi final, yang C, catatan hasil payment reminder system, PRS, dan collection contact center. Artinya kita juga melakukan beberapa upaya sebelum nanti sampai kepada wasit. Yang D, surat penagihan iuran, SPI. Yang E, kunjungan lapangan. Yang F, informasi lain yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan. Ini pengakuan piutang kami bisa lakukan setelah memenuhi kriteria A sampai F. Kemudian yang nomor 4, daftar upah siap rekon sebagaimana maksud pada angka 3 huruf A, di atas dapat berupa data mutasi tenaga kerja, artinya data mutasi yang kita terima dari pihak perusahaan, kemudian rincian iuran tenaga kerja, kemudian rekapitulasi rincian pembayaran iurannya, kertas kerja rekonsiliasi yang sudah ditandatangani, kemudian yang E, surat persetujuan atau jawaban persetujuan melalui email, yang F, laporan diterima melalui kanal SIPP dan PRS, dan yang G adalah dokumen lain yang dapat dipertanggungjawabkan. Baik, lanjut. Nah, ini klasifikasi Pak. Jadi yang tadi saya sampaikan, klasifikasi piutang itu kami terbentuk menjadi 4. Yang pertama adalah piutang lancar 1 sampai dengan 3 bulan. Ini kemudian ada piutang kurang lancar 3 sampai 6 bulan, piutang diragukan 6 sampai 12 bulan, dan yang berikutnya adalah piutang macet di atas 12 bulan. Nah, bagaimana mekanisme penagihannya dan bagaimana supaya piutang ini bisa dimaksimalkan untuk terus perusahaan mau membayar? Maka ada beberapa tahapan yang baik. Lanjut, Bang. Lanjut. Ini Pak. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada beberapa tahapan yang sebelum ke bagian kami di pengawasan dan pemeriksaan. Yang pertama adalah pembinaan atau kunjungan atau email surat pemberitahu penagihan iuran yang dikeluarkan oleh teman-teman keuangan. Jadi teman-teman keuangan sekarang yang menagih iuran itu adalah teman-teman keuangan karena memang hasil dari kajian BPKP. Kalau bidang kepesertaan AR atau RK yang melakukan proses penagihan iuran bisa terjadi konflik of interest. Oleh karena itu, hasil kajian dari BPKP, maka ada Perdir CMS saat ini untuk penagihan piutang lancar dan kurang lancar, itu diserahkan kepada bidang keuangan. Tahapannya yang pertama, surat penagihan iuran, itu bisa melalui email, surat,
ataupun kunjungan kepada pihak perusahaan bulan pertama. Kalau bulan pertama ternyata tidak bayar, bulan kedua disurati lagi oleh teman-teman keuangan, dikunjungi lagi. Kalau umpamanya bayar maka selesai. Kalau tidak dibayar, kita lakukan upaya lagi ulang, surat lagi, ada telepon bisa, SMS, kemudian kunjungan teman-teman keuangan, bisa melibatkan juga teman-teman bidang kepesertaan dalam hal ini ARK sampai nanti di bulan ke-6, Pak. Jadi tahapannya itu sampai 6 bulan kami upayakan terus agar piutang ini bisa dibayarkan oleh teman-teman PKBU, pemberi kerja ataupun badan usaha, sehingga mereka tidak menunggak. Jadi ada SMS, ada telepon, ada surat, ada kunjungan yang dilakukan oleh teman-teman bidang keuangan. Nah, ternyata kalau setelah 6 bulan mereka masih juga belum membayar, maka berikutnya adalah piutang ini berpindah tugasnya kepada teman-teman pemeriksaan dan pengawasan dalam hal ini Wasrik. Lanjut, Bang. Nah, disinilah peran kami setelah tadi proses-proses yang sudah dipenuhi oleh teman-teman keuangan, maka proses yang dari awal tadi diserahkan kepada kami dalam bentuk mungkin serah terima berita acara, yaitu surat pemberitahuan penagihan iuran, kemudian itu ada juga hasil kunjungannya, mungkin ada telepon yang sudah juga bisa dilampirkan untuk diserahkan kepada kami. Nah, flow-nya seperti yang tertampil di komputer Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, 5 hari kerja petugas pemeriksa itu melakukan pemeriksaan data. Apakah tadi yang disampaikan oleh Pak Odang, apakah datanya masih sesuai atau tidak, kita cek lagi jumlah tenaga kerjanya benar atau tidak. Yang tadinya umpamanya data upah siap rekon itu DWSR tadi umpamanya posisi tenaga kerja bulan terakhir 10, di bulan Januari 6 bulan ke belakang tadi, apakah di bulan ke-7 masih 10? Jangan-jangan sudah berubah menjadi 5. Nah, ini kita periksa kembali, kita konfirmasi, kita cek, terus kemudian setelah kita periksa, kita melakukan proses pemanggilan atau pemeriksaan lapangan. Nah, disinilah baru kita pencocokan antara data yang sebenarnya dari pihak perusahaan dengan mengkonfirmasi data yang kita miliki. Jadi posisi data tenaga kerja terakhir 10 orang tadi kita tanyakan kepada perusahaan, benar nggak ini datanya Bapak Ibu? Kalau masih benar, maka besaran tunggakan iuran Ibu berdasarkan iuran bulan terakhir adalah sebesar sekian, kita hitungkan. Setelah diyakini kebenarannya, kita buat berita acara. Setelah berita acara, disepakati baru kita, kalau syukur-syukur setelah itu membayar, maka prosesnya selesai. Tetapi kalau tidak selesai, 3 hari berikutnya kami harus menerbitkan namanya surat pemberitahuan menunggak iuran. Kalau yang tadi dari teman-teman keuangan adalah penagihan, kalau ini sudah memberitahukan bahwa sekarang menunggak iuran. Itu 3 hari kerja, kita berikan, kemudian kita kirimkan kepada perusahaan. Nah, sampai sini Pak, proses kerja teman-teman Wasrik. Kalau ternyata masih tidak patuh, kami berkoordinasi kepada lembaga atau instansi berwenang yang lain yang ada di kolom sebelah kanan, ada teman-teman Dinas Tenaga Kerja atau Kementerian Tenaga Kerja, ada teman-teman Kejaksaan, dan yang terakhir ada teman-teman di KPKNL. Nah, oleh karena itu proses di 3 instansi penegak hukum ini mengikuti proses yang sudah ada di masing-masing instansi tersebut, sehingga kami hanya melengkapi semua berkas yang sudah kami lakukan dari tadi bulan pertama sampai dengan posisi kami yang terakhir. Kemudian setelah itu kami koordinasi dengan teman-teman kementerian yang kita pilih, atau mungkin teman-teman Kejaksaan atau KPKNL, atau jika diperlukan dengan teman-teman. Demikian Pak, itu tahapan-tahapan yang kami sampaikan, dan ini tadi yang diminta Pak Dirkep, Pak Elias untuk menyampaikan bahwa kami tahun kemarin berhasil menagih piutang sebanyak 1,6 triliun dari seluruh teman-teman kami di cabang seluruh Indonesia. Apresiasi buat mereka sudah bisa memulihkan 1,6 triliun piutang, baik itu piutang iuran, PWBD, PDSTK, PDS Upah, dan PDS Program. Demikian Pak, yang bisa saya sampaikan segambaran secara singkat. Senang mungkin setelah ini kami juga ingin berdiskusi dengan Pak Ruberi untuk menyanyikan beberapa hal berkaitan dengan fungsi dan piutang kita itu apakah piutang negara atau tidak setelah sesi tanya jawab nanti. Baik Pak, terima kasih. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Adi Hendrata. Menarik sekali. Prosesnya dan angka-angkanya bisa terlihat dengan jelas. Jadi kita langsung masuk saja ke sesi
tanya jawab dan diskusi. Kami persilakan jika ada yang ingin menanyakan langsung kepada para pembahas dan maupun narasumber. Beberapa ada yang di chatting, apa kita langsung mau dari chatting saja dulu atau langsung ada yang mau ingin menanyakan secara langsung? Ya, saya boleh tanya langsung dulu ini Pak. Silakan Pak. Tadi dari BPJS Ketenagakerjaan menyampaikan bahwa ada kriteria tentang tunggakan iuran ya. Tolong di-display lagi ya Pak. Yang 3 bulan, 6 bulan. Pak Andi. Ya itu. Itu Pak Adi ya yang akan. Baik Pak, ya displaynya Bang Yuda tolong. Ya, tolong di-display dulu. Ya, tolong di-display yang bulan saja Pak, yang kriteria. Nah, ini bisa rancu ini Pak Hadi kalau tidak dijelaskan. Ini kan piutang lancar itu sampai 1 sampai dengan 3. Kemudian kurang lancar 3 sampai dengan 6. Pertanyaannya, kalau piutangnya itu 3 bulan, dia tuh masuk lancar apa kurang lancar? 4 harusnya itu. Begitu juga yang piutang yang 6 bulan, itu kan ada di kurang lancar 3 sampai 6, tapi 6 sampai 12 itu diragukan. Nah, kalau pas 6 bulan tuh masuk mana dia dicatatnya? Itu saja dulu, Pak. Ya Pak Doni, sekali ke ke Wasri. Kalau nanti RPP relaksasi akan menjadi PP segera, dan itu dikabulkan persoalan bisa nyicil 12 bulan, maka klasifikasi piutang mau atau mau harus menyesuaikan dengan peraturan terbaru nih Pak. Karena kalau dikatakan diragukan, sementara hukum itu mengatakan perusahaan itu boleh nyicil karena bertransaksi. Berarti Ya, tidak kalau keluar PP itu ya Pak Roberia ya. Ya, artinya harus menyesuaikan lagi nih Pak. Atau begini Pak Roberia, diakomodir saja dalam satu pasal terbuka yang bisa mengadopsi kemungkinan itu. Misalnya kriteria piutang juga mengacu kepada peraturan perundangan yang khusus untuk itu misalnya. Ya, itu bisa Pak. Ya. Silakan Pak ini yang pertanyaan ya, Pak Adi tadi yang 3 dan 6 itu masuk mana dia tuh? Saat ini gimana itu? Ya Pak. Ya Pak, terima kasih Pak Ansori. Ya, ini proses perpindahan Pak. Jadi dalam proses perpindahan kan dari satu, memang dalam pencatatannya sebenarnya ini kami menentukannya dalam proses. Nah ini, bentar Pak. Suaranya hilang Pak. Nanti kalau di Pak, ini di perdir kami pencatatannya memang 1 sampai dengan 3. Yeah. Kemudian nanti di penulisannya ini sebenarnya memang ada salah penulisan Pak. Di perdir pencatatannya jadi 4 sampai dengan. Oke, kalau itu clear Pak. Jadi 1, 3, 4, 6, 7, 12. Ya betul Pak. Maksudnya. Oke, clear. Ya, mohon maaf Pak. Oke. Iya, ini mohon izin Pak Moderator kalau boleh ikut ningrum. Pak Wahab. Iya, jadi tadi ada beberapa. Oh iya, untuk informasi nih Pak Wahab ini koordinator tim ahlinya Komisi 9 ini. Oh. Ini berlebihan nih Pak Ansori. Ini jadi kalau ada pertanyaan berat untuk BPJS, ini nih tersangkanya ini. Nimrung nih. Jadi menarik tadi ketika mencari solusinya, memang gagasan awal pengembangan sistem jaminan sosial itu kan menghendaki agar seluruh persoalan kesejahteraan rakyat itu menjadi bagian dari jaminan sosial gitu. Jadi ketika ini piutang, kemudian ada kemalasan dari persoalan karena COVID kah, persoalan karena moral hazard kah, atau persoalan karena fraud tadi kah, kan itu sesuatu yang memang hampir seluruh proses terjadi gitu dimanapun itu. Jadi
keberpihakan itu yang tadi perlu kita posisi di mana kan gitu. Nah kalau kita mengacu ke pembagian aset di dalam Undang-Undang BPJS itu kan ini dalam kategorinya kan ya jelas ya sebagai aset dana jaminan sosial. Jadi sampai kapanpun itu sepanjang undang-undang ini. Kok nggak ada suaranya ya? Ada suaranya, Pak. Saya dengar. Oke, ini kedengaran nggak ya? Nggak ada suaranya, Mas. Cukup Oh, jelas, nggak ada ya? Pak Wahab. Oh gitu ya. Oke, saya lanjut ya. Lanjut, jelas kok. Oke. Jadi pada prinsipnya kan gitu, saya sampai pada definisi bahwa memperlakukan ini seperti apa ya kan? Nah, tapi kita sepakat dulu bahwa ini adalah bagian dari ketika memilih kesejahteraan itu sebagai filosofisnya, tentu keberpihakan itu menyelesaikannya secara seperti apa gitu. Nah, kalau di Undang-Undang SJSN kan itu memang sudah diatur gitu ya. Solusi yang ditawarkan itu seperti kita ketahui bahwa kementerian sekarang sudah menyusun dan itu sudah langkah yang bagus saya kira, menyusun sebuah kerangka peraturan pemerintah untuk merescheduling atau menyelesaikan secara bertahap gitu. Tetapi tidak ditutup mata juga bahwa ada penyelesaian lain yang sudah dilakukan seperti di negara-negara lain itu kan sistem hukumnya seperti di Belgia dan di Prancis itu diatur ketika terjadi seperti ini itu proses hukumnya adalah di pengadilan dan kemudian pengadilan memutuskan maka kemudian itu menjadi putusan hukum. Jadi putusan hukum itulah yang kemudian menjadi dasar bagi setiap di YouTube. Jadi bagi setiap dasar menjadi dasar untuk penyelesaiannya gitu kan. Jadi pilihan-pilihan itu bisa saja dilakukan gitu kan, bisa saja dilakukan untuk menyelesaikan gitu. Jadi memang solusinya seperti itu ya karena kita menganut sistem hukum yang filosofis tadi berpihak kepada pengembangan sistem jaminan sosial. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi memang perlu kebijaksanaan. Saya kira apa yang disampaikan tadi Pak Ansori itu sangat luar biasa karena kan sudah ada kasusnya, kemudian ada jalan keluarnya, kemudian ya tinggal kemampuan kita itu mengadvokasi itu kan, mengadvokasi kepada penegak hukum kita kan itu ya, melibatkan mereka lebih bagus dan mendiskusikan lebih bagus. Kemudian ya seperti para stakeholder yang disampaikan oleh Pak dokter tadi kan gitu ya, kita perlu lebih banyak diskusi dengan para stakeholder tadi sehingga kita bisa menyusun kerangka peraturan pemerintahnya dengan lebih wise gitu ya, lebih bijaksana gitu. Ini lebih banyak nanti kalau berbagi yang lain saya kira. Terima kasih banyak Pak kesempatannya. Cukup dari saya Pak Moderator. Terima kasih Pak. Ada lagi nih Pak yang dengan Pak Roberia mungkin bisa menanggapi. Ya, salam kenal Pak Dr. Wahab, salam kenal Pak. Siap. Terima kasih Pak, ini karya bangsa luar biasa Pak untuk jaminan sosial seperti ini. Siap. Dan kita menyadari Pak, kalau tadi dari BPJS atau BPJS Sostek mempertanyakan apakah piutang iuran adalah piutang negara, saya punya pendapat yang kalau dipahami rumit, yang mohon nanti disederhanakan saja atau nanti saya simpulkan. Kita tidak mudah mengatakan piutang iuran adalah piutang negara. Karena apa? Karena negara saja lewat pemerintah membayarkan iuran untuk orang miskin. Yeah. Jadi untuk orang tidak mampu, pemerintah membayarkan itu lewat APBN. Artinya apa? Dengan yang terutama contoh sederhanakan BPJS itu dimaknai tidak hanya BPJS Ketenagakerjaan, juga adalah BPJS Kesehatan. Nah, pada posisi BPJS Kesehatan, negara membantu rakyat memang tidak mampu untuk bayar iuran lewat penerima bantuan iuran. Artinya, kalau terjadi piutang iuran, maka apakah bisa otomatis serta-merta menjadi piutang negara? Nah, ini ntar dulu. Kalau kita baca Permenkyu yang disampaikan Pak Odang tadi, maka piutang negara tadi dengan perubahan keempat Permenkyu tahun 2016 itu adalah
sesuatu yang dibayarkan kepada negara. Nah, persoalannya, kalau dibayarkan kepada negara, kewajiban yang menjadi kewajiban siapa saja negara, bisa nggak kita langsung ambil kesimpulan BPJS itu adalah negara dalam konteks arti sempit nanti pemerintah. Saya juga tidak mengatakan, makanya topik serial yang digagas Pak Odang, saya memilih topik yang ke-8 itu yang persoalan badan hukum publik, supaya kita menjadi jernih. Kita tidak mudah mengatakan BPJS itu adalah swasta, dan kita juga tidak mudah mengatakan bahwa BPJS itu adalah instansi pemerintah. Tapi pada posisi dia adalah lembaga negara, ya. Dia organ negara, ya. Tapi pada makna dia adalah instansi pemerintah, ini menjadi menarik. Kenapa? Pegawai BPJS satu pun tidak ada yang PNS. Kalau memang dia ditundukkan pada posisi instansi pemerintah, masuk kategori KL atau Kementerian Garis Miring Lembaga. Pegawai BPJS tidak ada yang PNS. Nah, pada posisi ini tentu menjadi mudah kita melihat itu. Tapi apa kita katakan dia adalah swasta? Tidak. Sejak berubah menjadi BP, Badan Hukum Publik dari PT, maka jelas dia bukan lagi swasta. Nah, makanya piutang iuran ini, kalau mau dihapus dengan dasar Permenkyu tadi hanya menghapus piutang negara. Nah, makanya menarik tadi begitu ada slide-nya muncul, saya langsung cepat nangkap, BPJS juga mempertanyakan apakah piutang iuran itu adalah piutang negara. Ini menjadi satu hal yang penting diskusikan, dan kalau bisa memang menjadi perhatian serius, karena di saat RPP relaksasi menjadi PP relaksasi iuran jaminan sosial pekerjaan, dan itu artinya apa? Yang klasifikasi tadi piutang lancar, piutang kurang lancar, piutang diragukan. Nah, dengan peraturan pemerintah memberikan kemudahan cicilan iuran, padahal kita sudah tahu. Sekarang kita nyatakan di akuntansi keuangannya BP Jam Sostek sebagai hal yang akan masuk ke dana jaminan sosial, tentu ternyata kemudian ada masalah dengan perusahaan itu, dan berarti artinya menjadi piutang. Nah, siapa yang akan menanggung itu? Nah, itu memang sudah dipikirkan, dan saya senang tadi perusahaan Pak Dr. Wahab di chat, pasal 48 Undang-Undang SJSN, maka itu luar biasa. Nah, masalahnya Pak, pasal 48 itu di banyak diskusi kita lakukan dalam saat penyusunan kebijakan, itu seperti apa tindakan khusus itu. Nah, akhirnya tafsiran yang keluar, Pak. Jadi, dari pembahas di DPR, saat kita mau eksekusi pasal 48 Undang-Undang SJSN, banyak tafsiran-tafsiran, banyak pendapat yang muncul. Seperti apa tindakan khusus itu. Nah, termasuk persoalan piutang iuran. Apakah bisa dengan cara norma hukum yang tindakan khusus tadi kita katakan piutang iuran adalah piutang negara, ini menarik, Pak. Tapi kalau pendapat hukum saya saat ini, tidak serta-merta kemudian piutang iuran menjadi piutang negara. Harus ada trade. Silakan, Pak. Siapa sekarang? Halo? Suara Pak Ruberia kok hilang? Iya. Wah, berarti menghilang lagi. Boleh masuk sementara? Silakan, Pak Odang. Pak Dodi. Kayaknya terputus. Ya, rekan-rekan semua yang saya hormati. Saya usul kita fokus yang macet dulu aja deh. Karena apa? Kalau kaitan dengan lain itu menjadi banyak hal. Jadi yang macet ada 500.000. Kita harus memutuskan tadi kalau dari gambarannya yang sudah saya mencatat ada 7 poin di sini, termasuk kasus Bandung. Kasus Bandung di mana JHT buruh disita untuk negara. Itu jadi pelajaran penting bagi kita. Itu satu catatannya. Kedua, kita fokus membahas yang macet. Pertanyaannya, teman-teman di Wasrik, kalau komunikasinya sudah nggak ada, perusahaannya itu nggak bisa di SMS, nggak didatengin, nggak ada alamat, padahal tercatat ada 500.000 orang yang macet itu tadi, apakah itu sudah ditrasir, perusahaannya masih ada apa tidak itu dulu. Nah, kalau nggak bisa, bagaimana kita mentrasirnya? Apakah bisa melalui kartu BPJS yang ada JHT-nya? Kalau yang konstruksi segala macam itu kan pasti iurannya JKK. Kita lupain aja dulu. Karena yang menyangkut hak buruh, yaitu upahnya sudah dipotong, macet, sekian tahun perusahaannya udah nggak ada. Nah, ini bagaimana kita menemukannya itu. Itu sih pandangan saya. Kita fokus ke situ usul. Silakan. Silakan, Pak. Lanjut, Pak. Mohon maaf, Pak, tadi kepental, Pak. Saya kepental. Lanjut, Pak. Lanjut. Ya.
Ya, Pak Odang boleh share. Ini teman-teman Wasrik mungkin bisa clear menjawab ini. Tapi yang saya pahami, tadi sudah dijelaskan oleh Mas Adi. Jadi kriteria piutang itu kalau dirincikan, bisakah ditrasir menjadi individual account piutang, begitu ya? Nah, itu sebagian bisa, sebagian tidak, Pak. Artinya sebagian bisa itu kalau pencatatan piutang itu telah confirm dari perusahaannya bahwa ia diakui piutang sekian, itu memang sudah bisa ditrasir ke individunya. Tapi kalau misalnya berbasis pada iuran terakhir, ya tentu itu ragu-ragu gitu. Itu saja ada dua. Yang juga bisa didiskusikan, Pak Odang, saya usul, kan dalam hal utang piutang ini, ada Undang-Undang 37 2004 tentang kepailitan. Di dalamnya, hasil pilot itu ada peringkat penggunaan dananya. Yang paling pertama itu kewajiban pajak. Nah, hak tenaga kerja itu kalau saya nggak keliru itu di urutan ke-12 apa 14 begitu. Itu silakannya di Undang-Undang Kepailitan. Tapi yang mau saya tanya, apakah BPJS Ketenagakerjaan memandang strategis untuk mengambil posisi menggugat pilot perusahaan itu atas nama pesertanya begitu? Itu efektif, Pak. 3 bulan selesai dia proses pengadilannya. Langsung ketakutan itu. Oke, Pak Odang, ada lagi, Pak? Oh, kayaknya keluar juga nih Pak Odang dari... Kalau pilot, perusahaannya ada. Ini yang persoalan kita, yang 500.000 orang di dalam yang macet itu tadi. Betul Pak Ansori, pisahkan dulu. Dari yang macet ini mana yang perusahaannya masih ada, bisa dikomunikasi. Sama perusahaannya itu gone. Tidak ada juntrungannya. Nah, pembuktian tidak ada juntrungannya itu sejauh mana kita dari teman-teman Wasrik bisa melakukan pembuktian itu. Nah, inilah yang harus di-lead menurut hemat saya. Pak Doni, Pak Odang, Pak Ansori, Pak Wahab, nampaknya kita jangan pernah mencoba berdiskusikan BPJS pilot. Saya khawatir kalau kita... Bukan pilot yang BPJS. Pilotnya perusahaan. Kalau BPJS nggak bisa dipilotkan, Pak. Itu diatur di Undang-Undang 24 ya, kan? Intinya, kalau perusahaan pun dipilotkan, kasihan juga tenaga kerja, Pak. Nanti itu menjadi celah untuk PHK juga, Pak. Baik perusahaan, itu paling gampang mem-PHK pegawai dengan dasar pilot, Pak. Jadi, oke, itu bukan pilihan ya, bukan pilihan. Jadi bukan pilihan ya? Ya, ringkasnya aja itu bukan pilihan. Baik ke BPJS maupun ke perusahaan yang itu bukan pilihan lah. Dan kalau dipilotkan kan perusahaannya masih ada. Poin kita dari 500.000 orang yang perusahaannya macet, itu berapa yang masih ada perusahaannya, bisa dikontak, bisa dihubungi fisik, berapa yang tidak. Nah, yang sama sekali nggak bisa dihubungi, bagaimana usaha kita? Tentu lain. Kemudian yang bisa dihubungi, tadi sudah ada prosedurnya. Silakan. Mungkin Pak Odang, Pak Doni, Pak Wahab, Pak Ansori, saya menarik Pak program PEN, Pak, Pemulihan Ekonomi Nasional. Dengan program PEN ini pemerintah mengambil kebijakan luar biasa yang akan memberikan bantuan kepada pegawai swasta yang berpenghasilan di bawah 5 juta, diberi bantuan 600.000. Nah, stimulus seperti ini, Pak, kalau bisa juga ada stimulus supaya perusahaan gigih dan giat memberikan memungut, membayar dan menyetor kepada BPJS Ketenagakerjaan yang menjadi kewajiban perusahaan dan menjadi kewajiban pekerja. Nah, semoga hal-hal yang bijak begini keluar juga tidak hanya kepada pekerja tapi juga kepada pengusaha-pengusaha. Itu loh, Pak. Iya, Bapak. Kalau itu perusahaannya ada PEN gaji di bawah 500. Kita bicara macet ini ada 2 kelompok paling tidak. Perusahaannya sama sekali sudah nggak bisa dihubungi, tapi tercatat punya piutang, BPJS punya piutang pada perusahaan yang gone ini tadi. Kalau perusahaannya masih ada, tadi sudah ada prosedur SOP jelas, bisa di SMS, pindah dari keuangan, pindah ke Wasrik, Wasrik nanti tentu ada SOP-nya. Kalau perusahaannya masih ada.
Jadi kita perkecil problem kita kalau perusahaan macet ini tidak ada. Bagaimana solusinya? Pak Odang dan Mas Adi itu khususnya, saya pernah ikut diskusi itu BPJS Ketenagakerjaan. Semua perusahaan yang dia nyatakan sudah macet itu Pak, yang tidak ada, dokumennya sudah mereka lengkapi. Jadi usulan dari BPJS Ketenagakerjaan untuk penghapusan khususnya hapus buku agar laporan keuangannya lebih bagus, itu sudah ada datanya. Oke, Pak. Izin menambahkan Pak, boleh Pak? Pak Ansori? Ya, silakan Pak Adi yang lebih persisnya. Baik, izin menambahkan dari yang tadi diperkecil oleh Pak Odang, bagaimana dengan terhadap perusahaan-perusahaan yang kalau tidak ditemukan. Jadi setelah tadi kita diwasrik prosesnya, kemudian kita mempunyai tiga instansi Pak yang bisa mengurus bagaimana terhadap perusahaan yang tidak ketemu sementara. Lanjut Bang di ini Bang yang di KPKNL. Jadi kami bisa menyerahkan piutang itu secara berkasnya lengkap. KPKNL paling bawah. Proses di KPKNL atas. KPKNL Bang, KPKNL. Ya, ada gambar Kejaksaan, Kementerian Keuangan, dan ya Bang. Oke. Nah ini Pak. Jadi kolaborasi kami kan ada 3 dengan instansi penegak hukum sementara ini, dengan Kementerian Tenaga Kerja, tadi kemudian dengan Kejaksaan, dan yang terakhir adalah dengan DJKN. Nah di DJKN ini tadi terhadap perusahaan-perusahaan yang umpamanya mekanismenya ada 2 kategori. Satu pertama umpamanya perusahaan yang ada alamatnya tapi belum bisa membayar, yang satunya alamatnya tidak ditemukan. Kalau alamatnya masih ada, jadi dari kami harus melengkapi identitas semua yang diperlukan oleh KPKNL. Seperti surat-surat peringatan, terus formulir pendaftaran perusahaan. Nah, kemudian setelah itu kita menyerahkan kepada KPKNL. Contoh ini perusahaan yang masih ada alamatnya, Pak. Jadi kemudian di KPKNL itu dia punya kewenangan sita atau lelang terhadap tadi perusahaan yang menunggak. Jadi kalau dia punya aset semacam rumah atau alat berat atau mobil, itu nanti KPKNL akan bisa melakukan upaya sita atau lelang. Nah, tim KPKNL ini di dalamnya ada kepolisian, ada kejaksaan, ada KPKNL. Seperti itu, Pak. Nah, ini Oke, Pak Adi. Ya. Punten, Pak Adi. Ya, Pak. Ringkes saja pertanyaan saya. Ya. Dari proses sampai aktivitas, kewenangan, dan sebagainya. Dari yang macet itu sekarang catatan Bapak, berapa yang perusahaannya itu alamatnya tidak ada, nggak bisa dihubungi, dan lain sebagainya. Itu poin saya. Banyak apa sedikit? Berapa? Ya. Kalau tidak ada, bukan salah Ada, Pak. kita. Ada. Ada, berapa? Maksudnya artinya data yang perusahaan alamatnya tidak ditemukan maksudnya, Pak? Tidak ditemukan, kita Ada, datengin nggak ketemu. Ada. Ada. Nah, terhadap yang tidak ada begini, kita harus rumuskan. Bagaimana? Betul. Kalau dihapus, ada JHT buruh loh di situ. Ya. Upah yang ditunda loh itu, ada pasalnya, pasal 88 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Jadi oleh karena itu, saya mau fokus kepada yang nggak ketemu ini. Kalau yang dilelang, pencekalan, paksa badan, barangnya masih ada. Jadi bagaimana kita mau merumuskannya dari diskusi ini? Monggo. Nah, Pak, ya. Ada satu lagi Pak, tahapannya lagi di KPKNL, kalau alamatnya tidak ditemukan, lanjut Bang Yoga. Okay. Kalau alamatnya ternyata tidak ditemukan, Pak, ini tahapannya, Pak. Ini ada di kolom paling sebelah kanan, yang tadi juga kanan, Pak sudah itu ada namanya PSBDT, perusahaan sementara belum dapat ditagih. Memang ini hak pekerja terhadap tunggakannya, Pak. Terhadap tunggakannya itu memang belum bisa dibayarkan karena perusahaannya belum ditemukan. Udah pasti yang kita nggak tahu, ya oke. Ya, tapi ini di aturan Kementerian Keuangan itu diberi waktu 2 tahun. Sementara diberi waktu 2 tahun dengan harapan setelah 2 tahun itu perusahaan mungkin pulih kembali. Tapi kalau memang tidak ditemukan nanti aturannya sih memang belum ada saat ini Pak untuk hapus tagih ataupun hapus buku. Ya, justru kita ingin menyusun itu. Sekarang stop dulu Pak Adi, ini penting banget dari diskusi kita ini. PSBDT, kita punya nih PSBDT. Pertanyaannya, bisa nggak dari daftar nama-nama perusahaan PSBDT ini kita mentrasir
kartu JHT di dalam ini ada berapa orang yang ada kartu JHT-nya. Sehingga nanti kita bisa terajat, oh saldo JHT-nya yang paling terakhir sekali jumlahnya sekian. Soal perusahaannya belum ketemu, itu ya. sisi yang lain. Silakan. Ya Pak, dari PSBDT ini kan tentunya tadi ada nama perusahaan dan di dalamnya ada data tenaga kerja Pak. Ada. Alhamdulillah. Berarti ada. Kita bisa tahu saldo JHT masing-masing buruh PSBDT ya. Nah, itulah yang harus kita rinci. Kenapa? Pada waktu negara nggak bisa nagih, kita nggak bisa nagih. Negara harus menjamin hak orang ini kalau perlu dibayar oleh negara, gitu loh Pak. Ini nih pikirannya. Nah, konteks berpikirnya. Karena apa? Menurut Undang-Undang Pasal 88 Undang-Undang Ketenagakerjaan, JHT itu adalah upah yang ditunda dan dititipkan ke kita, badan penyelenggara berupa dana jaminan sosial JHT. Saya kira usul pandangan ini clear ya Pak Adi ya Bapak semua. Gimana? Monggo. Silakan Pak. Ya Pak. Kalau ini menurut ketentuan yang ada Pak ya. Dan jadi JHT yang di PSBDT tadi kami bisa membayarkan sampai posisi iuran terakhirnya. Oh, jadi kalau ketemu klaim JHT, orangnya orangnya diumumkan, PSBDT-nya keluar, itu JHT-nya bisa dibayarkan sampai posisi perusahaan membayar terakhir. Alhamdulillah, artinya kita nggak perlu jangan sampai bawa ke pengadilan kayak di Bandung malah disita oleh negara JHT-nya. Nah, ini pengalaman-pengalaman. Ya oke, maksud saya tafsir-tafsir hukum ini kan bisa liar begitu. Jadi bagus sekali Pak, ini bagi kita bagus kerja Bapak di timnya Pak Adi ini. Pada perusahaan PSBDT kita bisa menemukan saldo JHT orang-orang pemilik ini. Kemudian ada ketentuan proses tertentu, orangnya dicari, diumumkan, kamu punya ini, perusahaan sudah nggak ketemu, silahkan menghubungi BPJS. Itu sangat terhormat, Pak. Silakan, Pak. Boleh urun pendapat, Pak? Ya, Pak Adi, Pak Odang, ini kalau kita bicara perusahaan yang tidak diketemukan lagi, sudah susah, atau istilah Bapak tadi dan Pak Adi PSBDT, sebaiknya kita berpikir kembali ke persoalan awal. Perusahaan itu kan boleh berdiri karena memang mendapat legalitas sesuai ketentuan peraturan perundang yang oleh Kumham juga terlibat. Kalau dia berbentuk PT, maka Kumham di dalamnya juga memiliki peranan penting. Dan sebelum Kumham juga ada notaris. Nah, apakah dibuka ruang Pak Adi pada posisi kerjasama untuk pelacakan atau tracing atau trackingnya perusahaan yang PSBDT ini juga bekerjasama dengan ikatan notaris, karena Kumham membuka sistem aplikasi untuk pendaftaran badan hukum itu dengan melalui notaris. Dan kalau perusahaan itu memang sudah tidak bisa dicari lagi alamatnya, berarti kan perusahaan itu sudah berubah, dia harus juga mematuhi ketentuan persoalan perubahan-perubahan yang terjadi di perusahaan tadi, termasuk dia pindah alamat tidak memberitahu. Nah, supaya ini menjadi satu hal yang akan menjadi PR Kumham juga, akhirnya memang akan menjadi PR Kumham juga, akhirnya juga akan membantu banyak hal untuk penertiban. Dan terakhir Kumham pada persoalan perusahaan yang nakal-nakal, misalkan ada persoalan pencucian uang pun Kumham sudah mengeluarkan peraturan, jadi notaris diwajibkan prinsip mengenali pemilik manfaat. Nah, seperti ini juga kalau nanti ada masalah di BPJS, banyak perusahaan tidak jelas atau kabur begitu saja, sementara ada hak dan kewajiban si buruh atau tenaga kerja di situ, maka negara juga harus melindungi lewat kebijakan-kebijakan tertentu untuk itu. Gimana Pak? Kalau saya lihat slide-nya Pak Adi tadi belum ada persoalan, kalau tadi izin Pak slide yang tadi Pak yang ada Kementerian Keuangan pun. Nah, gimana kalau persoalan ini juga kemudian Kumham dilibatkan persoalan PSBDT ini? Nah, ini pemikiran aja Pak Adi. Ya Pak, izin Pak Roberia. Jadi PSBDT ini adalah produk DJKN Pak, teman-teman DJKN atau KPKNL, produk yang dikeluarkan mereka. Jadi yang kita serahkan melalui Kementerian Keuangan atau DJKN dalam hal ini. Nah, untuk mendapatkan PSBDT, teman-teman DJKN atau KPKNL ini berkoordinasi Pak, untuk memastikan sebelum mengeluarkan PSBDT tadi, berkoordinasi dengan Dirjen AHU Pak, untuk mengecek keberadaan perusahaan. Oh, berarti sudah ya?
Berarti sudah ya, Pak? Ini. Jadi mekanismenya memang Alhamdulillah. teman-teman DJKN berkoordinasi untuk memastikan dengan diri. Ya. Sebelum keluar status PSBDT sudah terjadi ya, Pak? Sudah, Pak, sudah. Nah, berarti diskusinya yang ditanya Pak Odang berarti kalau sudah keluar status PSBDT tadi, apakah mau kita katakan itu akan ditanggung negara? Nah, itu yang Oh, tidak. Halo Pak, tidak ditanggung negara, maaf. Saya menafsirkan kalau ada perusahaan PSBDT, udah nggak bisa ketemu lah. Hantu, pokoknya dia jadi hantu. Tetapi kita, BP Jam Sostek, timnya Pak Adi, bisa mentrasir di PTA ini ada saldo JHT sekian buruh, posisi paling akhir. Artinya kekayaan dia ada masih kita pegang. Ya. Itu berarti bisa dibayarkan. Masalah kita mengumumkan kepada publik secara bagus. Yang kedua, PSBDT yang saldo sama sekali nggak bisa ketemu, tetapi saldo JHT-nya pun nggak ketemu. Nah, ini kita pikirkanlah di situ. Supaya jangan dijolimi hak daripada upah yang ditunda ini tadi. Pak, saya mengumandangkan upah yang ditunda JHT itu dan pensiun. Oke. Pak Odang, Ya, izin Pak Odang. Silakan. Jadi saya sampaikan kembali Pak. Jadi memang kan iuran itu ada yang sudah kami terima, tapi belum dibayarkan JHT-nya, kan gitu Pak ya? Dan kemudian ada iuran yang belum kami terima sehingga terjadi tunggakan iuran. Jadi dengan PSBDT tadi, yang bisa kami bayarkan adalah iuran yang diterima. Yes, yang ada saldo JHT-nya. Kalau selama ini kan tidak bisa dibayarkan karena tidak ada, perusahaannya udah hilang nih, gimana mau ngambil JHT-nya teman-teman, sementara tidak ada. Ya. Bikinlah aturan dalam kondisi begini, individu kalau bisa ketemu, dia bisa. Nah, seumur hidup Pak, kalau tidak ketemu juga, jadi ini saldo yang model begini ini harus kita maintain terus, bunganya harus kita kasih terus. Nanti kita ketemu di akhirat. Kalau sampai, iya, itu, ya, Pak, betul, betul, Pak, betul. Pak, jangan lupa, ini kita bicara wali amanah JHT itu, upah yang ditunda. Mantap, Pak, mantap. Mantap. Ya, izin Pak, Pak, ini kebijakan BPJS khusus, berarti kalau coba saya ini ambil inisiatifnya Pak Odang. Berarti ada kebijakan khusus BP Jam Sostek untuk tidak pada posisi merugikan, karena itu tadi persoalan tadi. Amanah, betul. BPJS juga, BP Jam Sostek bisa melakukan tindakan-tindakan khusus, tidak hanya pemerintah. Gitu loh. Jadi yang penting mencoba mengamankan, contoh kalau emang dia karena diinvestasikan itu iuran, bunga jalan terus. Nah itu pengembangannya tetap menjadi dan tidak menjadi yang tidak bertuan juga, kan juga ada dana tidak bertuan. Itu lain lagi Pak, itu lain lagi Pak, itu lain lagi. Jangan sampai terjadi juga seperti itu Pak, itu loh Pak. Ya oke, betul. Oke Bapak-bapak, Pak Moderator, saya mohon izin Pak Moderator semuanya. Ini kita udah asar. Padahal saya mempunyai tanggung jawab kepada kita semua yang hadir, khususnya kepada Al-Mukarram Bapak Lubis, di mana saya bertanggung jawab menyusun rangkuman tertulis. Nah, untuk itu saya minta izin barang 4 menit, sekaligus mohon koreksi. Catatan saya yang pertama, SOP yang sudah ada sekarang tentu sudah bagus, dan sudah terbukti menghasilkan sekian 1,6 miliar dan sebagainya. Tetapi catatannya khusus untuk PSBDT, nampaknya kita harus dalami secara lebih baik. Begitu ya Pak Adi ya? Untuk PSBDT, kita harus tuangkan secara lebih baik. Kalau sudah ada, nanti saya klarifikasi saja dalam laporan saya yang pertama. Jadi Pak, mohon. dilanjut, Ya, Pak. PSBDT adalah produk dari instansi DJKN, Pak. Siap. Itu betul. aja, Pak. Tapi kan kita nanti yang sementara itu dalam proses, kita melakukan saldo JHT-nya kita tracing gitu loh Pak. Kita umumkan. Nah, untuk yang saldo yang kayak begini, usul saya kalau belum ada, buatkan akun tersendiri, catatan laporan tersendiri. Saldo JHT ada pemiliknya tapi belum ketemu dan dijamin oleh BPJS, BP Jam Sostek, compound interest sejak iuran yang sudah dibayar tentu saja. Itu yang pertama ya Pak ya. Kemudian kasus Bandung, di mana negara menyita termasuk JHT-nya. Saya nanti tolong diklarifikasi Pak Adi, bagaimana dengan hak JHT-nya orang yang duitnya disita oleh negara malah? Apakah nanti dia klasifikasi yang nomor 1 kita tadi di atas?
Jadi perlakukan PSBDT dengan saldo JHT yang masih aktif kita anggap. Nah, kemudian yang kedua, ini sangat penting, kita jangan campur adukkan aset BPJS dengan aset DJS pasal 1 ayat 7 Undang-Undang SJSN. Jangan ikut-ikutan kayak JKN, Pak. Oh, kita untung. Untungnya dari dana BPJS-nya. Ya, kalau itu ya, kalau rugi juga, mah saya bisa mengatakan Anda tidak becus, Anda tidak becus, termasuk orang BPJS. Kalau dari dana BPJS kita minus, itu kemampuan manajemen yang tidak bagus. Dan manajemen ke depan, manajemen ke depan termasuk kelas-kelas Pak Adi dan lain sebagainya nanti, Anda harus bersiap-siap menerima tanggung jawab itu. Kemudian yang ketiga, jadi yang kita omongin ini adalah aset dana jaminan sosial berupa saldo JHT, yaitu pasal 1 ayat 7 Undang-Undang. Yang ketiga, ini dari Pak Roberia, ini penting. Kita menggunakan istilah macet. Padahal penafsiran hukum beda antara contingencies sama macet. Coba itu nanti diklarifikasi, cek ulang SOP kita, apakah terminologi ini antara contingencies atau macet. Ini kan tidak memutuskan, kita hanya memberikan catatan-catatan laporan kita yang bersama sampai melewati asar ini kepada Pak Lubis, nantinya saya buat tertulis. Kalau perlu sebelum saya share ke Pak Lubis, saya share dulu ke kalian semua untuk mendapat koreksi draft tertulis dari saya. Kemudian hapus dengan syarat dan dilema. Oke, tadi sudah ada SOP yang dibuat yang menjadi tanggung jawabnya Pak Adi. Dengan ketentuan tadi pisahkan yang perusahaannya sudah tidak ada, tapi saldo JHT-nya bisa ketemu. Tetapi perusahaannya tidak ada, catatan saldo JHT-nya juga tidak ada. Nah ini, tapi duitnya ada, mungkin nggak atau tidak. Itu tinggal 2 lagi Pak atau 3 ini. SOP kejaksaan dan lain sebagainya, saya kira itu ya sudah ada dalam aturan undang-undang BPJS-nya, ya kita lanjutin saja. Catatan yang ke-8, kita harus menghindari mempilotkan perusahaan. Karena mempilotkan sama dengan dia, kalau perusahaannya udah nggak ada, apa yang mau dipilotkan? Coba itu dibahas secara lebih baik dan sebagainya. Saya kira silakan disempurnakan, maklum, usia 75 tahun, kalian suruh berdiri begini terus. Kalau kurang silahkan WA ataupun koreksi. Pak enggak? Saya catat. Yang lain silakan Pak. Ya, tambahan aja Pak Odang. Oke. Piutang iuran tidak dapat serta-merta menjadi piutang negara. Harus ada kebijakan khusus pemerintah, minimal pada posisi keluar kebijakan entah dalam bentuk apapun, tidak mesti dalam bentuk peraturan perundang-undangan untuk menerjemahkan pasal 48 supaya piutang iuran tadi bagi piutang iuran yang sudah perusahaan yang tadi belum dapat ditagih karena itu produk Kementerian Keuangan sudah melalui proses sampai ke AHU segala, kan sudah luar biasa dengan status PSBDT tadi. Nah, kalau itu baru kemudian ada treatment khusus menjadi piutang negara. Kalau itu baru negara akan ikut bertanggung jawab untuk itu kalau sudah menjadi piutang negara. Itu tambahan satu aja Pak Odang. Iya, nanti saya coba klarifikasi. Cuma tadi kan memang saya mengatakan negara turun tangan apa tidak. Jadi apa? Yaitu upahnya sudah dipotong. Oleh majikannya ditinggal kabur. Betul. Kemudian di BPJS catatannya cuma sampai tahun 2004 tahun yang lalu, padahal dia dipotong sampai. Nah, saya mengusulkan coba dicarikan klausulnya Pak Roberia, negara harus melindungi upah yang sudah dipotong tadi itu. Kalau orangnya ada ya tuntut pidana penggelapan, tapi kalau perusahaannya tidak ada bagaimana? Saya berpendapat kalau dia bisa membuktikan upahnya dipotong selama 1-2 tahun terakhir, digelapkan oleh perusahaan, dia bisa minta perlindungan negara terhadap upahnya yang dipotong tadi. Not for decision now, subject to be discussed coming soon. Ya, ke pengadilan aja. Loh, kalau ke pengadilan disekta untuk negara Bandung, itu waduh itu kasus besar itu. Oke, nanti next discussion-nya lah. Iya. Izin Pak menanggapi Pak Odang.
Ya. Silakan Untuk- Pak. Untuk kasus Bandung JHT, saya barusan konfirmasi ke Kanwil, itu sudah klaim JHT-nya sudah dibayarkan semua, Pak. Mereka sudah mengajukan klaim JHT, Pak. Jadi tidak ada ditarik ke negara, sudah dicairkan dan sudah diambil. Semua mereka sudah mengajukan, Pak. Memang yang disita adalah aset negara, berupa aset-aset perusahaan. I see. Ya, clear ya. Di JHT clear, Pak, ya, tidak ini. Clear ya. Terus kemudian Alhamdulillah Iya. kerjaan Ya, kita seharusnya kurang. memang yudikatif gitu. ya, Pak Odang, untuk kasus Bandung itu saya clear, itu lawyernya itu saya kenal dan putusannya saya punya. Jadi besaran tagihan itu diputus oleh pengadilan itu disita untuk negara. Itu bunyi pengadilannya bahwa karyawannya sudah klaim, ya dia klaim sesuai saldo yang ada di Jam Sostek dong. betul, Pak, betul. Pak Ansori, ini Ya. sangat spesifik. Yang dibayar oleh kita BP Jam Sostek tentu yang tercatat di Jam Sostek. Ya, tidak masalah tentang itu. Ya, Artinya tidak masalah itu. Mungkin dana ada iurannya si peserta yang sudah ada pada perusahaan yang tidak disetorkannya, yang maksudnya para penggugat itu supaya diberikan kepada BP Jam Sostek, itu tidak dilakukan dengan itu putusan maksud saya. Itu. Itu maksud saya. Penting itu. Itu case-nya clear. Ya, oke. Ya, dokumennya ada. Oke. Inilah untungnya kita punya lawyer, bro. Saya kira saya sudah sampai di situ, kecuali kalau ada koreksi tambahan dari teman-teman. At least kepada para pembicara, dan kalau nanti yang punya alamat, draft laporan rangkuman akan saya share ke bapak-bapak, dan itu menjadi SOP tim kita ini, Pak Ansori. Kita mempunyai tanggung jawab kepada BPJS, BP Jam Sostek. Betul. Terima kasih. Terima kasih Pak Odang, terima kasih kawan-kawan semua. Oke, terima kasih semua. Oke. Terima kasih, Pak Adi. Odang, terima kasih, Pak Ansori, terima kasih. Semoga bermanfaat. Ya, terima Amin. kasih sekali. Ini mohon izin Terima pamit. kasih banyak. Pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Pak Adi, luar biasa Pak Adi. Luar biasa. Ya, Pak Nugroho. Adi biasa di luar. Iya, makanya. Luar biasa.